Siapa ketua kelasnya? Tolong dipimpin doa. Istiadat dan iqra doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi sholat subuh. Sholat. Alhamdulillah. Ibu absen nak ya? Ya Bu. Ahmad Agung, Angel Angelin, Ufaila, Septi, Nita, Aju Nafa, Alfian, Ilham, Azam, Hadir Bu. Denis, Hadir Bu. Kodri, Hadir Bu. Zahra, Sita, Pandi, Hadir Bu. Pandu, Hadir Bu. Zahra, Alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Anak-anak, marilah kita sejenak menyanyikan lagu kebangsaan. Tolong Kalita dipimpin. Hiduplah Indonesia. Tegak-tegak. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri.
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki pelajaran hari ini, apa materi sebelumnya? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Benar, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan larangan sikap hidup berfoya-foya, karena hidup berfoya-foya adalah larangan dalam Islam. Anak, tolong perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa itu? Orang apa? Ulangi lagi, orang apa? Berfoya-foya. Gambar orang yang sedang berfoya-foya. Pengertian sikap hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang. Dalam pengertian tersebut, sikap hidup foya-foya menurut ajaran Islam sangat dilarang, ya, karena dikategorikan sebagai salah satu bagian dari sifat tabdzir. Karena tabdzir menurut agama Islam tidak hanya meliputi harta, tetapi juga meliputi waktu, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara bahasa, tabdzir dikatakan pemborosan atau berfoya-foya. Marilah kita baca ayatnya. Larangan hidup berfoya-foya. Dalil tentang larangan hidup berfoya-foya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Tolong bacakan Tufaila, artinya Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. anak-anak, tolong perhatikan. Ibu punya video. Silakan ditonton. bersih. Lalu apa sesungguhnya perbedaan dari israf dan tabdzir? Ada dua. Pertama adalah tema tabdzir, mubadzir. Yang kedua adalah tema al-israf. Di dalam bahasa kita mungkin tidak kita bedakan, tapi di dalam bahasa syariat dia dibedakan. Karena al-israf atau berlebihan dan tabdzir atau mubadzir itu dua hal yang ada kesamaannya tetapi ada perbedaan. Bahwa al-israf atau melampaui batas adalah ketika kita menggunakan harta kita untuk sesuatu yang benar, yang dibenarkan, tetapi dia berlebihan, melampaui batasnya. Umpamanya kita membeli baju ini perlu, artinya kalau kita beli baju maka ini sesuatu yang benar. Tetapi orang membeli baju melebihi harga yang sesungguhnya dia butuhkan mungkin hanya berapa, kemudian dia membeli dengan harga yang sangat tinggi hanya atas nama kebanggaan, maka itu israf namanya. Atau orang membeli, atau orang punya kendaraan, punya rumah, mungkin dia cukup dengan harga tertentu, tapi kemudian atas nama gengsi dan seterusnya maka dia membeli dengan harga yang tinggi, dan itu adalah al-israf. Adapun at-tabdzir, mubadzir, para ahli mengatakan mubadzir itu lebih buruk dibandingkan israf. Karena mubadzir itu adalah menggunakan harta yang bukan merupakan fungsi
fungsi yang benar. Umpamanya adalah ketika seseorang mengeluarkan hartanya untuk membeli khamr atau membeli sesuatu yang maksiat sifatnya, maka sekecil apapun dia adalah mubadzir. Kalau israf dia cenderung biasanya besar, tapi mubadzir mungkin kecil, mungkin besar. Tapi apapun yang harta yang diletakkan di jalan yang salah, maka dia disebut dengan at-tadbir. Dua-duanya dilarang dalam syariat kita. Itulah mengapa penjelasan para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa kalau harta itu harta yang besar diberikan untuk ketaatan, maka dia bukan mubadzir. Tapi walau dia hanya 1 mud umpamanya, sekecil-kecil sekali, tapi dikeluarkan untuk kemaksiatan, maka itu mubadzir. Itu ada definisi mubadzir, di mana kedua hal ini, mubadzir dan israf, dua-duanya dilarang dalam syariat ini. Dan mubadzir dan israf adalah merupakan sebuah keburukan yang bisa melanggar perekonomian bangsa, bahkan gara-gara gaya hidup kita hanya karena kebiasaan orang lain atau ikut-ikutan dengan orang lain, atau karena gengsi orang lain memiliki dan melakukannya, kita tidak memiliki dan melakukannya, itu akan merusak perekonomian sebuah bangsa. Anak-anak, dari tayangan video tersebut kalian mencari di mana letak israfnya dan kalian nanti bisa bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, kalian sekarang buat kelompok masing-masing. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kelompok 1 lah ya. Bisa ini 1, 2, 3, 4, kelompok 2, 1, 2, 3, 4, kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. 4 kelompok, jadi 4 kelompok nak ya. Sudah, gimana tadi? Sudah selesai anak-anak? Sudah dari pembahasan tadi, tolong yang sudah selesai tolong presentasikan maju ke depan. Tolong dari kelompok 1 dulu. Kelompok Tufaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari video tersebut, kita dilarang hidup berfoya-foya atau hal yang mubazir. Lebih baik untuk menolong orang yang membutuhkan dan lebih bermanfaat. Bagus sekali. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari yang kalian presentasikan tadi, apa sih kesimpulannya dari video tersebut? Kita menjalani hidup ini dengan sederhana, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa menabung untuk masa depan. Bagus ya. Memang kita diharapkan supaya kita tidak menjadi orang yang berfoya-foya atau melakukan hal-hal yang mubazir. Kita harus bisa menabung untuk masa depan atau melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Contohnya, lebih baik kita bantukan kepada orang-orang yang membutuhkan daripada dihambur-hamburkan atau daripada untuk berfoya-foya membeli barang-barang seperti tadi. Contohnya cukup misalnya kita beli baju yang sederhana, beli kendaraan yang sederhana, beli barang-barang yang sederhana, sehingga uang yang kita ada tersebut
daripada untuk hal-hal yang sekiranya mubazir atau untuk berfoya-foya, karena agama Islam melarang kita hidup berfoya-foya atau memubazirkan barang yang sudah kita beli tidak dipakai, hanya menghambur-hamburkan uang. Itu kawannya setan. Ya, anak-anak, materi selanjutnya yaitu pada minggu depan yaitu tentang berlomba-lomba dalam sedekah. Paham? Belajar minggu depan ya nak ya. Sebelumnya ibu ada pantun. Kalau ada semut di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian dari ibu dan terima kasih dari awal hingga akhir. Bila ada kurangnya mohon maaf, ibu akhiri. Wallahul muwaffiq ila